عليهم نبأ ابني آدم بالحق إذ قربا قربانا فتقبل من أحدهما ولم يتقبل من الآخر قال لأقتلنك قال إنما يتقبل الله من المتقين. Jemaah, coba kita perhatikan ayat ini. Watlu, wahai Muhammad, dan bacakan olehmu. Dalam Al-Quran, membaca itu setidaknya ada 3. Ya, setidaknya. Ada namanya qoro'a, yaqra'u. Ini kalau dalam sudut pandang pendidikan, tarbiyah, qoro'a yaqra'u itu bersifat eksploratif. Jadi mencari data. Maka ikro, baca. Tajamuk. Kumpulkan informasi. Itu ikro. Ya. Maka ketika surah pertama kali turun, yaitu Al-Alaq 1-5, mushaf Qur'annya belum ada. Udah kamu baca. Ya. Ini mengumpulkan data. Yang kedua, membaca di dalam Al-Quran namanya tartil. Ya, tartilan. Ya, kalau tadi qiraah artinya mengumpulkan data, kalau tartil artinya menguatkan jiwa. Kalau bahasa pendidikannya pola internalisasi. Ya, jadi membaca yang digunakan untuk menguatkan jiwa itu namanya tartil. Maka orang kalau baca Quran secara tartil, dia akan pelan-pelan, gitu. Itu akan menguatkan, ya, seperti dalam surah Muzammil dan yang lainnya. Yang ketiga yaitu tala yatslu, tilawatan, ya, tilawatan. Kalau dalam bahasa pendidikannya ini transformasi, ya. Jadi bagaimana juga bisa menebar informasi. Ini namanya pakai tala yatslu, tilawatan. Coba aja deh ayat-ayat yang berkaitan dengan tala yatslu itu dan bacakan. Jadi kalau qara'a yaqra'u, membaca untuk mencari data, mengumpulkan informasi. Kalau tartil, menguatkan diri dengan pola internalisasi. Kalau talayat lebih membaca untuk orang lain, membacakan untuk orang yang menyimak. Maka di sini begitu. Nabi di antara tugasnya itu membacakan kabar-kabar dari Allah Subhanahu wa taala. Seperti dalam ayat ini. Coba perhatikan. Watlu, dan bacakan olehmu wahai Muhammad alaihim, kepada mereka, ya, apakah kepada Bani Israel, apakah kepada semua, ya, umat yang ada. Ya, kalau di sini untuk Nabi Muhammad SAW, ya berarti untuk umatnya, ya, yang mendengarkan dari sabda beliau. Apa yang bisa membacakan? Naba abnai Adam, naba, berita. Surat An-Naba itu surat yang membawa berita tentang hari kiamat. Ya, surah An-Naba. Di sini naba, berita. Maka Nabi itu diantara tugasnya memberikan kabar. Karena Nabi itu yang memberikan naba. Kemudian naba abnai, kabar apa sih yang disuruh membacakan? Ibnai Adam. Disuruh membacakan, diperintahkan membacakan berita tentang 2 anak laki-lakinya Nabi Adam. Kalau kita lihat di dalam tafsirnya Imam Ibnu Katsir, di situ dijelaskan, ya, walaupun ini beritanya Israiliyat. Israiliyat itu berita yang apabila dibenarkan oleh hadis, oleh dalil, berarti walaupun Israiliyat berarti benar. Bisa diambil faedahnya
bisa disampaikan kebenarannya. Contoh, berita tentang 3 orang yang awalnya yang satu kena penyakit kusta, yang satu botak, yang satu buta, yang kemudian diuji oleh Allah. Itu Israiliyat, tapi kemudian dibenarkan dalam hadis, maka itu bisa diyakini, begitu. Kemudian kalau ada kisah Israiliyat yang itu ditolak oleh hadis sahih atau dalil sahih, maka Israiliyatnya batal, nggak boleh diyakini. Kemudian kalau ada Israiliyat yang tidak dibenarkan oleh dalil dan tidak didustakan oleh dalil, kita boleh menyampaikan, tapi kita katakan ini Israiliyat. Begitu ya, dalam kaidah ilmu ulum tafsirnya begitu. Nah, ini ada 2 putra Nabi Adam. Kalau di sini nggak ada namanya, gitu loh jemaah. Di sini nggak ada namanya. Muncul nama Qabil dan Habil. Nah, itu berita Israiliyat. Ya, itu berita apa? Israiliyat. Jadi kalau nggak dibenarkan oleh hadis, kita nggak meyakininya. Tapi kalau nggak didustakan, kita juga tidak perlu mendustakan. Boleh kita sampaikan? Boleh. Untuk memudahkan cerita apalagi. Nah, kita kan si A ambil si B, kan gitu kan Jawa? Nah, gitu. Ini 2 putra Nabi Adam. Siapa dia? Dalam tafsirnya Imam Ibnu Katsir dikatakan Qabil dan Habil. Sing apik sing ndi Bu, sing elek sing ndi Pak? Sing akhire L Ustaz. Nah, akhire L kabeh. Saurunge LI Ustaz yo kabeh Qabil ambek Habil. Ya, Qabil ini yang diceritakan yang kurang baik. Ada Habil yang baik. Oke. Jemaah, banyak versi kisah kenapa sampai akhirnya berkurban. Ada karena pernikahan dengan Iklimah dan Labuda dan seterusnya. Tapi ada juga yang berpendapat tidak ada kaitannya dengan pernikahan, tapi memang ayahnya yaitu Nabi Adam alaihissalam dapat perintah dari Allah agar anaknya dilatih untuk berkurban. Apapun alasannya, yang jelas kita fokus ke pengkurbanannya. Oke. Jemaah yang berbahagia. Kemudian dalam memberitakan 2 berita ini, berita 2 putra Nabi Adam tadi diperintahkan bil haqqi la kadiban bal shadiqan. Jangan ada dusta, tapi sampaikan benar-benar. La la'iban bal jiddan. Tidak main-main, tetapi sampaikan dengan sungguh-sungguh untuk mengambil hikmahnya. Oke jemaah. Kemudian saat apa? Izqarraba kurbana. Ketika keduanya diperintahkan untuk mendekatkan diri kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala dengan cara berkurban. Jadi tujuannya untuk mendekatkan diri kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala, sarananya dengan apa? Kurban. Jamaah, perlu sedikit kita ketahui. Di zaman Nabi Adam alaihissalam dan putra-putranya belum banyak manusia. Saking belum banyaknya manusia dan keturunan dari yang lain dibolehkan menikahkan dengan cara disilang-silang begitu. Itu termasuk syariat ma qad salaf yang telah berlaku. Adapun di syariat Nabi Muhammad SAW tidak diberlakukan dengan syariat tersebut. Oke. Terus yang kedua, saat berkurban, keduanya diminta dengan menyuguhkan yang terbaik. Kalau dalam tafsirnya, Qabil dia dengan buah-buahan yang keadaannya tidak baik. Ya. Adapun Habil dia memilih dari
dombanya yang terbaik. Dia pilih. Ini nanti menjadi landasan kita tadi loh jamaah. Jadi kurban itu tidak sekedar urusan niat, tapi juga mencari dari binatang yang terbaik yang kita kurbankan. Bukan untuk gayeng-gayengan, bukan untuk sombong-sombongan, tetapi menunjukkan wujud ketakwaan kita kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Oh my God, betul. Kurbannya cuy. Ya Allah, kecuali kalau dia memang keadaannya pas-pasan, terus bisa kurbannya ya keadaannya itu Masya Allah. Tapi kadang-kadang ya kalau untuk dirinya luar biasa, tapi untuk Allah mencari yang paling minimalis, bukan minimalis lagi ya Pak. Oke. Terus di dalam Imam As-Sa'di atau dalam tafsir Imam Ibnu Katsir di sana dijelaskan jemaah. Dulu karena belum banyaknya manusia, setelah menyediakan kurban itu ditaruh ke gunung atau tempat yang tinggi. Jadi kambingnya dibawa ke gunung, kemudian buah-buahannya ditaruh di gunung. Setelah itu ditinggal. Bagaimana untuk melihat kurban itu diterima atau tidak? Zaman dulu lebih mudah. Indikator kurban diterima atau enggak itu gampang banget. Petir dari langit, kobrong hilang, berarti diterima. Kalau tidak disambar petir, tidak terbakar dan masih utuh, berarti ditolak. Ingat, ini syariat dulu. Jangan pakai dalil habis pengajian Purnomo Sidi saya akan berkorban dengan cara kayak anaknya Nabi Adam, kayak dhuwur gunung sampah, apa kayak gunung lawu. Wingko nek ilang berarti ditompo, nek ji utuh wingko berarti ora ditompo. Wedhus arep tak kayak gunung, ilang ora kira-kira? Ilang. Tapi ilangnya ya diterima petir atau orang, hilangnya hilang jamaah. Tapi di situ tuh jamaah, di daerah situ tuh yang ada tong-tong itu, aku tuh kadang-kadang masih ngelihat kayak ada apa? Oh gitu tuh. Itu mesti bukan jamaah Baitur Rahmah lah ya. Berarti utuh terus sih berarti gak diterima itu. Kalau kaidah ini jamaah. Ya Allah, kadang-kadang mikirnya gimana ya? Habis mantu, terus apa itu? Kembar mayang ditaruh di perempatan. Ini kira-kira nolak musibah atau menyebabkan musibah? Iya, menyebabkan musibah. Oh sak tebok-tebok dia lah yang perapatan coba. Ya Allah. Ya kita doakan semoga mendapatkan hidayah dari Allah. Allahumma amin. Oke. Jamaah yang insya Allah dimuliakan oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala. Maka di sini disebutkan itqarrabat qurbana. Jadi keduanya melakukan pengkurbanan yang tata caranya kayak tadi. Setelah ditaruh di gunung disebutkan di sini. Ya, setelah ditaruh di gunung kemudian disebutkan dalam ayat ini fatuqbila min ahadihima wa lam yutaqabbal minal akhar. Coba setelah tadi pengkurbanannya disiapkan, yang satu ya sebagian ulama mengatakan dari niatnya Qabil udah kurang baik ditambahi juga dengan barangnya yang kurang baik. Sedangkan Habil Tabarakar Rahman dari niat awalnya memang juga udah baik, saat diperintahkan berkurban juga dengan cara yang baik. Setelah itu ketika dilihat mana yang diterima,
fatukubbila min ahadihima, salah satu dari keduanya diterima oleh Allah Ta'ala, walam yutaqabbal minal akhar, dan yang satu tidak diterima. Ya, yang satu diterima, yang satu enggak. Kenapa? Karena memang dari niatan yang enggak baik, dan juga dengan cara yang tidak baik, atau mungkin wujudnya enggak baik. Jamaah, coba, bagi mereka orang-orang yang tidak diterima kurbannya, apa yang terjadi? Ternyata urusan iri dan dengki itu bukan hanya urusan materi dunia. Bukan hanya karena jenengan punya rumah terus tetangga iri, ya mungkin, tapi bukan hanya masalah itu. Termasuk ketika ada orang yang dia soleh, ada orang yang ibadahnya diterima sama Allah, ternyata ada juga orang yang tidak suka. Maka jangan dikira yang menjadikan orang-orang ini pada diri kita mesti urusan duniawi. Enggak. Termasuk amal soleh kita itu juga membuat orang iri. Lihat di sini. Maka ketika sudah iri, apa jamaah? Kalau pembahasan iri nanti di surah Hasidin Ida Hasad, berarti juz 30 ya. Berarti surat ke-113. Di situ membahas tentang hasad. Imam As-Sa'di sendiri menjelaskan hasad itu adalah orang yang tidak ridho dengan kenikmatan orang lain. Ya, jadi seseorang tidak ridho terhadap nikmat yang Allah berikan kepada orang lain. Ini hasad namanya. Nah, hasad itu bertingkat, tingkatannya ada 3. Yang pertama dia nggak ridho, itu udah hasad. Yang kedua dia berharap nikmat temennya hilang. Tingkatan kedua. Yang pertama dia nggak ridho, oh nggak seneng aku nek wong entuk, itu udah iri dengki. Yang kedua dia berharap muga-muga ilango. Ini tingkatan kedua. Yang ketiga yaitu muga-muga ilango pindah ning aku. Ini tingkatan yang ketiga. Maka kenapa kalau ada orang menikah doanya barokallahu laka, semoga diberkahi. Maka jenengan nek tahu ada kabar koncone nikah, doakan barokallahu laka. Jangan bilang penak yo nikah. Nah gitu jawab. Itu akan menimbulkan rasa iri. Aisyah nikah, nah gitu, itu muncul iri. Wes kalau gak seneng sih, akhirnya berharap muga-muga gak langgeng, loh parah kan? Muga-muga rasuwe. Akhirnya muncul yang ketiga, kutunggu jandani. Nah itu loh jamaah. Itu orang iri kayak gitu. Koncone nikah gak ridho, berharap terjadi perceraian, nek wis cerai bakal dipek awake dhewe. Itu yang terjadi, tingkatan orang iri. Ya. Itu nanti juga dalam surah An-Nas juga disebutkan. Surat An-Nas sama surat Al-Falaq itu nyambung tentang pembahasannya, membahas diantaranya orang-orang yang iri. Ya, makanya jenengan nek punya yo jangan pamer-pamer, jangan memancing orang untuk iri. Gitu loh. Ini penting jamaah. Oke. Lanjut, tidak main-main. Orang iri itu terkadang ya, bahkan banyak ya, ingin melenyapkan nyawa orang lain dan kemudian ingin menguasai harta orang lain dengan cara apapun. Jadi nek wis ketoke dendam wis wonge kena no ketoke apa lego. Makanya kata ulama, orang yang paling capek itu wong iri. Jamaah, jenengan nek nggak bisa mengelola hati, kok jenengan gampang iri, jenengan paling capek. Orang kerja wae wis capek jenengan. Karena bayangke wong entuk rezeki loro ati. Wong iso tuku mie ayam loro ati. Wong lunga ning dealer ngene jenengan wis dredeg. Wong arep tuku motor toh, wong arep tuku motor. Ya Allah, ya Mbak. Coba di sini.
Qala la aqtulannak. Berkata yang kurbannya tidak diterima, mengancam kepada orang yang kurbannya diterima, aku akan membunuhmu. Ini bahaya iri kayak begitu. Iri terjadi dalam rumah tangga mungkin nggak jamaah? Adik ke kakaknya mungkin nggak? Istri pertama ke istri kedua mungkin nggak? Nggak usah bahas yang kayak gitu. Ini rata-rata satu semua tuh jamaah? Dua. Maka adanya iri itu kadang sudah menjadikan lupa hati, lupa diri pada siapa dia. Yang penting dia bunuh. Coba teman-teman, ketika ada ancaman pembunuhan, apa yang dilakukan oleh Habil? Dia jelaskan, qala la aqtulannak qala innama yataqabbalullahu minal muttaqin. Dalam kondisi seperti itu, Habil tenang. Ya, dia tidak ingin membuat kakaknya semakin marah. Tapi jawabannya sebenarnya jawaban yang menenteramkan hati. Innama yataqabbalullahu minal muttaqin. Bahwasanya wahai kakakku, kurban yang diterima itu bersumber dari orang yang bertakwa. Menarik pembahasan ini jamaah. Apa yang ingin disampaikan Habil kepada Qabil dalam tafsir Imam As-Sa'di, intinya begini. Wahai kakakku, kalaupun aku kamu bunuh, itu tidak bisa menyebabkan kurbanmu diterima oleh Allah. Kalau kamu ingin kurbanmu diterima oleh Allah, wahai kakakku, ittaqaita, ketika kamu bertakwa kepada Allah. Bukan karena membunuh aku, terus kemudian gak ada yang berkurban, terus ada kurbannya hanya itu, kemudian diterima oleh kamu, oleh Allah, kamu. Enggak. Jadi kalaupun misalkan jenengan bertakwa, aku bertakwa, semuanya bertakwa, semua kurbannya akan diterima oleh Allah Ta'ala. Jadi bukan masalah aku kamu bunuh, jamaah. Jadi hitungannya Allah berbeda dengan kita. Nek kita kan gini jemaah. Misalkan kita punya sekolah. Kriteria untuk masuk ke sekolah kita, satu, minimal hafalannya 5 juz. Matematika bisa perkalian, perhitungan dan seterusnya. Ya, kemudian bisa bayar sekian, oke. Dari brosur yang kita edarkan, itu kita menerima anggap aja 20 peserta didik baru. Dan ternyata yang daftar itu 3. Sekolah udah dibikin, ya, perangkat fasilitas udah oke. Rata-rata kira-kira yang 3 tadi itu kan daftar. Yang 1 memenuhi syarat, yang 2 enggak. Rata-rata diterima enggak? Tompo. Kenapa? Karena nggak ada yang lain. Itu standar kita manusia kadang-kadang begitu. Tapi kalau Allah itu nggak melihat ini karena apa? Karena yang kurban hanya ini dan walaupun jelek ya udah diterima aja deh. Enggak. Syarat diterimanya kurban oleh Allah standarnya adalah ketakwaan. Disebutkan di dalam surah Al-Hajj, la yanalallaha luhumuha wala dima'uha. Tidaklah akan sampai darah-darah kurban, daging-daging kurban, gak akan sampai kepada Allah daging-daging kurban dan darah-darah kurban. Innama walakin, ya mohon maaf, walakin yanaluhu at-taqwa minkum. Yang sampai kepada Allah adalah ketakwaan dari kalian. Jemaah yang berbahagia,
yang insya Allah dimuliakan oleh Allah Ta'ala. Jadi yang sampai itu ketakwaannya pun, untuk bisa meraih ketakwaan ini kita harus berkurban dengan pengorbanan yang terbaik. Kita masuk ke Al-Kautsar. Adapun di yang Nabi Ibrahim nggak kita bahas karena waktu ya, dan kita insya Allah juga udah paham. Kita langsung ke Al-Kautsar karena itu lebih dekat dengan zaman kita. Allah berkalam, inna a'tainakal kautsar fasalli li rabbika wanhar. Ayat keduanya jemaah. Setelah Allah mengkabarkan kepada Nabi Muhammad SAW kalau asbabul wurudnya surat ini, Nabi SAW pernah tidur gitu, habis tidur bangun itu senyum-senyum gitu. Bangun tidur terus senyum-senyum. Terus sahabat radhiyallahu ta'ala bertanya, ya Rasulullah, apa yang terjadi pada engkau? Kok panjenengan senyum-senyum? Ya. Kemudian Nabi SAW menjelaskan tentang kabar bahwa Allah berikan kepada beliau, yaitu telaga Kautsar. Ya. Kenikmatan yang besar, kenikmatan yang agung, yang mana barang siapa man syariba minhu syurbatan falam yatma' ba'dahu abada. Barang siapa yang minum dari telaga Kautsar, dia tidak akan pernah lagi merasakan haus selama-lamanya. Warnanya abyad minal laban, kata Nabi. Warna airnya Kautsar, telaganya Nabi, lebih putih daripada susu. Kemudian wa ahla minal asal, yang rasanya lebih manis daripada madu. Dijelaskan, akhirnya beliau tersenyum. Jamaah yang berbahagia. Ya. Maka kalau ibu-ibu melihat suaminya bangun tidur kok tersenyum, boleh bertanya. Ya. Kayak sahabat tadi tuh, Pak, kok senyum-senyum ngapa Pak? Gitu. Aku mimpi. Mimpi apa? Jelaskan, Pak. Gitu. Atau sebaliknya, ibu-ibu kok tersenyum kenapa, Bu? Aku mimpi, Ustaz. Mimpi apa, Bu? Dibelikan kalung abis suamiku gede banget gitu. Saya tuh juga kadang-kadang tidur tuh tertawa aja, Pak. Bukan tersenyum, tertawa. Saya pas tidur di menara Quran, jadi bangun-bangun tuh senyum-senyum tertawa gitu. Dan itu asli. Setelah saya cek kenapa, saya itu mimpi ketika bermajelis taklim begini, dipanggil sama ibu-ibu, Ustaz ikut aku yuk. Kemana Bu? Sholat jenazah gitu. Ya udah, saya ikuti itu ibu-ibu rombongan pengajian. Saya tanya, yang meninggal laki atau perempuan? Perempuan. Ini tidak menunjukkan yang meninggal istri dulu ya. Yaudah, saya siapkan, saya berdiri di rahim, posisi rahim. Ibu-ibu di belakang saya, kemudian saya sholat. Nah, pas sholat itu kan 4 takbir ya, 1, 2, 3, 4. Pas saya salam kanan, itu ibu-ibunya udah nggak ada semuanya. Nah, setelah saya lihat, ternyata ibu-ibunya pada sujud. Ya, pada sujud gitu. Habis itu saya tanya, Bu, ibu di mana? Pada sujud semuanya. Loh, kenapa pada sujud? Sholat jenazah, Ustaz. Loh, kok pakai sujud? Loh, nggak pakai toh. Nah, akhirnya tak jelaskan, Bu, sholat jenazah itu nggak pakai rukuk, nggak pakai sujud. Nah, itu saya senyum dan ketawa, terus tangi turu saya jamaah. Mimpi saya itu kayak gitu loh jamaah. Ya, sama ibu-ibu aja. Mimpi, piye toh? Oke. Setelah Allah jelaskan tentang kenikmatan yang besar pada Nabi Muhammad SAW, kemudian Allah perintahkan, ya, fasalli, wahai Muhammad, sebagai wujud syukurmu kepada Allah dan penghambaanmu kepada Allah, maka menunjukkan cepat, sholli,
dirikan olehmu sholat. Ya, dirikan olehmu sholat, wanhar, dan adakan penyembelihan. Jadi ini jemaah ya, di antara dalil yang memerintahkan agar kita mengikuti ajaran Nabi Ibrahim alaihissalam dan juga Nabi Muhammad SAW, dan juga dicontohkan pada zamannya Nabi Adam alaihissalam, yaitu untuk berkurban. Maka dalam pengkurbanan ini kita diperintahkan untuk membersihkan hati, untuk mengatur niat lagi. Jangan sampai ya kurban kita ini gara-gara pengen dipandang orang yang lomo, orang yang dermawan dan seterusnya. Tetap jaga hati. Walaupun kurban itu termasuk ibadah yang diperlihatkan. Jadi ibadah itu ada yang sirran, ada yang alaniyatan, ada yang sembunyi-sembunyi, dan ada yang terang-terangan. Termasuk kurban yang disiarkan untuk banyak dilihat banyak orang. Maka atur hati kita. Ya. Itu riya saat enggak, ya tinggal hatinya. Maka pernah Nabi Muhammad SAW tanya kepada para sahabat, siapa yang hari ini udah takziah? Abu Bakar bilang saya. Siapa yang hari ini udah menengok orang sakit? Abu Bakar menjawab ana. Siapa yang hari ini telah memberi makan orang miskin? Abu Bakar jawab ana. Berarti apakah itu riya? Enggak, karena memang diperintah untuk menjawab oleh Nabi, dan itu bagian dari syiar Islam. Jemaah yang berbahagia yang insya Allah dimuliakan oleh Allah. Jadi kurban itu salah satu dari wujud ketakwaan kita kepada Allah. Kalau kita ingin menjadi orang yang bertakwa, ayo berkurban dengan sebaik-baiknya, sebaik-baik niat dan sebaik-baik pengkurbanan. Yang terjadi di masyarakat, Ustaz, kurban utang boleh nggak? Begitu kan? Utang boleh nggak? Sejauh atau mungkin sependek pengetahuan yang saya peroleh, jika seorang hamba sekiranya dia ada rezeki ya sebagai apa ya ibaratnya jagan untuk mengembalikannya, maka nggak mengapa kurban dengan cara apa? Berhutang. Sebagaimana orang yang umroh, orang yang haji. Tapi jamaah, kalau memang kehidupannya saja sulit, ya utang-utang yang kemarin saja belum dibayarkan dan belum ada bayangan nanti bayarnya pakai apa, ya sudah, berarti dia belum berkewajiban untuk berkurban. Yang kedua, Ustaz, kurban itu nek dibenes kurban apa ya kurban meneh? Jamaah, kurban dalam hal ini tidak seperti akikoh. Yang jika akikoh itu dalam kitab Al-Wajiz, Syekh Abdul Adim Al-Badawi menjelaskan dengan hadis-hadis yang ada, kalau akikoh itu bisa dilaksanakan hari ke-7, dilaksanakan hari ke-14, dilaksanakan hari ke-21. Ya. Dan dalam seumur hidup akikoh hanya dilakukan satu kali. Adapun kurban dilakukan setiap tahunnya. Jika dia mampu, berkurbanlah dia. Kalau dia mampu, man lahu sa'ah, siapa yang dia memiliki kelapangan, walam yudahi, tapi dia kok nggak mau berkurban, fala yaqrabanna musallana, janganlah dia sekali-kali mendekati tempat ibadah kami. Ini menunjukkan jemaah, kalau ada orang yang memiliki kelonggaran harta, maka hendaknya dia berkurban. Jamaah yang berbahagia yang insya Allah dimuliakan oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala. Dan sungguh kurban itu nanti sebenarnya juga kembalinya untuk kita.
bukan untuk siapa-siapa. Ya, bukan untuk siapa-siapa. Tapi ada bapak-bapak itu kalau mau utang sepeda motor, yakin banget insya Allah ada rezeki nanti gitu. Tapi kalau mau kurban, kayaknya kurang yakin kalau nantinya ada rezeki. Ada yang model-modelnya kayak begitu. Mas, kita nggak punya motor, nggak usah utang lah. Oh, kita harus utang, Dik. Lalu nanti gimana nyaurnya? Allah Maha Kaya. Yakin nanti akan ada gantinya untuk nyaur. Mas, kita pengen kurban, Mas. Kita utang aja ya. Kita nggak usah memaksakan diri, Dek. Nggak usah. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Dalilnya beda. Jangan berbahagia. Mana lebih utama? Berkurban digilir satu-satu dalam setiap tahunnya. Apa cukup atas nama kepala keluarga? Misalkan hari ini suami, tahun depan istri, tahun depan anak, tahun depan anaknya lagi. Apa begitu? Bacaan-bacaan yang kami temukan dari penjelasan para ulama cukup atas nama keluarga. Satu untuk semuanya. Tidak harus digilir satu-satu. Masalahnya Ustadz, iki sing di duwe aku sebagai istri loh, Tat. Mosok jenengku gak disebut belas. Di mana harga diriku? Alah-alah. Ini tuh duitku, Tat. Gitu. Bu, kalau di atas namakan kepala keluarga suami, insya Allah mencukupi semuanya. Gitu. Jadi udahlah, ya kasihkan ke suami. Ini Mas berkorban untuk Mas. Udah, semuanya dapat itu nanti. Enggak harus digilir. Nek ngene tak kasihkan suami ya wis gak apa-apa, aku kurban dewe. Enggak apa-apa, silahkan. Kalau memang punya suami kurban atas nama dia dan keluarga, kalau kemudian seorang istri pengen kurban lagi, enggak apa-apa, silahkan. Ya, dan itu diperbolehkan. Dan bagus, karena dia juga akan banyak berbagi kepada orang lain. Jamaah yang berbahagia, yang insya Allah dimuliakan oleh Allah Ta'ala. Ustaz, bagaimana nih panitia jatahnya lebih akeh ditimbang daripada yang lainnya? Ini permasalahan-permasalahan klasik ya, Mak. Ya, jadi sebenarnya antara panitia dengan siapapun itu haknya sama dapatnya. Ya, tapi ewodine wis dindung-dungne kok jek turah akeh. Panitia arep double-double yo enggak apa-apa juga menurut saya. Kecuali wis didheweke sik. Wis to. Panitia iki wis nguadahi sik pirang kresek terus dikek guri iki nggo panitia. Engko yo entuk jatah, yo entuk panitia, jek nggawa ndas, nggawa sikil, terus nggawa kulit. Ini panitia kurban apa? Bar ngono, lah iki aku tahun ngarep arep mantu lho, Tat. Ya Allah, jamaah, hilangkan itu semua. Hilangkan semua. Nah, kemudian bagaimana Ustadz di masjid-masjid itu ada beberapa itu sing yaitu saurunge kurban ini wis sembelih wedhus sik. Supaya nanti pas sembelih sarapane wis boleh. Sarapan dengan wedhus boleh, enggak apa-apa. Tapi jangan diambilkan dari binatang kurban. Nah, kalau dibelih saurunge ya enggak sah no. Gitu loh. Makanya panitia itu boleh kok menentukan ada tambahan ubo rampe. Contohnya nek wedhus tambahi 50.000, nek sapi tambahi 200.000, itu enggak apa-apa. Gitu loh. Supaya nanti ubo rampe macam-macam tidak diambilkan dari jatah kurbannya itu. Ya toh. Jadi nanti pas mau kurban kan kita bisa. Nek di tempat saya itu ora daging gak apa-apa kok jamaah. Tambah ambek apa coba? Sayur bening karo
gereh asin loh jamaah. Jadi sebelum nyembelih itu sarapannya itu. Wah enak banget itu. Ya toh, baru nyembelih. Ustaz, kalau wis di beteti toh Ustaz, apa di beteti jamaah? Wis dirajang-rajang toh Ustaz, terus jiko sak apa? Sak ember dimasak-masak ngono piye ta? Boleh apa enggak Ustaz? Boleh wae lah ya. Kok boleh wae? Oke. Saya dulu sebelum tahun 2014 saya masih mengambil pendapat yang mutlak tidak boleh. Ya, tapi setelah dikaji lagi oleh para ulama bisa dibolehkan. Ya, dengan catatan bahwa itu tidak dijadikan sebagai upah panitia dan yang makan juga tidak dikhususkan untuk panitia. Jadi siapapun oleh maem. Tapi kalau dikhususkan panitia itu nanti seolah-olah akan menjadi upah. Padahal upah tidak boleh diambilkan dari bagian kurban. Tapi kalau dimasak itu untuk sopo wae, monggo silahkan masak, silahkan makan boleh. Tapi dikhususkan tambah tidak boleh. Tapi kalau jenengan pengen hati-hati, gak usah lah masak di duit, ya monggo nggak apa-apa. Ya. Nah kemudian biasanya ada sing pas wis mateng, terus ada uang arep melu mangan, itu panitia, ojo rene. Ya Allah, ojo rene itu panitia we. Ini khusus panitia. Atau ada yang dia pengkurban, kemudian jatahnya dia kan dapat sepertiga sebenarnya. Ya toh, jatahku wis dimasak nggak apa-apa. Berarti udah haknya mustahik. Di antara mustahik adalah orang yang berkurban. Dulu sebelum tahun 2014 ke sana, saya kenceng banget. Enggak. Ya, dan seterusnya. Tapi telah dikaji oleh para ulama dengan pertimbangan bukan karena ngesakenya, tapi dari sudut-sudut itu memungkinkan itu tetap bisa, gitu loh, untuk dimasak bareng-bareng, tapi bukan dikhususkan untuk apa? Panitia. Oke, jamaah, secara fikih insya Allah dibahas di internal masjid sini karena masing-masing masjid akan ada kebijakan-kebijakannya. Tidak bijak kalau nanti saya menjelaskan semuanya karena mungkin ada ketentuan di masjid sini berbeda dengan di tempat yang lain. Tapi pada prinsipnya jamaah yang lebih urgen, yang lebih penting adalah ayo berkurban ini benar-benar kita mulai dari hati. Karena nggak akan diterima kalau hatinya nggak baik. Sehingga luruskan niat kita. Bismillah. Kemudian yang kedua teman-teman, bahwa pengkurbanan ini diambil manfaatannya untuk orang banyak. Pilih kurban yang terbaik. Jikapun keadaan ekonomi kita mepet, ya sudah nggak apa-apa. Seberapapun yang memang sudah memenuhi syarat sahnya, Allah akan terima kurban kita, insya Allah. Dan jangan lupa, dalam praktek-praktek berkurban ini, jangan tinggalkan syariat-syariatnya Allah, sunnah-sunnahnya Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka tuntunan tadi disampaikan Bapak Haji Suraji memang sangat penting dalam menjalankannya sehingga tidak keliru. Karena banyak nanti hadis-hadis doif bahkan palsu yang bergentayangan. Ya, kon ngitung wulune kambing piro, mumet jamaah. Ya, wulune kambing piro terus walah gitu dan seterusnya. Ya, jadi kita harus udah mulai dewasa dalam hal ini, dewasa pemahaman dan seterusnya. Terus pokoknya syubhat-syubhat tinggalkan ya. Kalau kurang jelas bisa ditanyakan kepada ahlul ilmi, fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun, dan jadikan juga pengorbanan ini sebagai jalinan ukhuwah di antara kita ya. Bisa berbagi dengan sesama. Boleh nggak Ustaz, saya punya tetangga Nasrani, boleh nggak aku beri kurban?
saya mengambil pendapat seperti zakat boleh diberikan untuknya, apalagi dia tetangga kita gitu ya, boleh dibolehkan untuk memberinya. Ya wis nek tidak boleh dari masjid secara khusus, jatahku wae tak kayak ini kan boleh gitu kan. Boleh nggak usah didol ya. Kalau memang itu jatahi seseorang arep didol ya nggak apa-apa, mau udah jatahi kok. Misalkan aku untuk wakeh, mau biasanya kurban ini untuk wakeh jemaah. Kau masjid kono ngantek gantungan pintuku tak buat sing kuat sekalian ya. Dan itu biasanya nanti nek udah dapat tak bawa ke Ngawi, kemudian dimasak dindungke mateng jamaah. Karena di daerah saya yang kurban masih belum terlalu banyak. Tapi kejadian sekitar 4 tahun yang lalu rotok dramatis jamaah. Wis tak tunggu-tunggu sing ning Ngawi wis tak nyiapke bumbu, tibake ora nek sing ngeteri. Ya itu kadang-kadang menjagakan itu ternyata ya rotok rapenak jamaah. Wis dilumahke wajane, wis digepuki bumbune tibake zong. Gitu. Oke, jamaah berbahagia yang insya Allah dimuliakan oleh Allah Ta'ala. Kemudian setelah berkurban dibolehkan ya menyebut nama-namanya nggak apa-apa ya. Tapi jangan berlebihan nih menurut saya. Ya udah si fulan dengan keluarganya begitu aja. Ya kalau sapi ya 7 nama dan keluarganya begitu aja. Nggak harus sapi 7 itu satu anaknya bojone sebut ke kabeh. Anaknya bojone sebut sapi ini jerit loh. Kapan? Ini jamaah. Jadi cukup sederhananya Allah Maha tahu. Nek lali disebutkan namanya saja sebenarnya Allah sudah ngerti. Dan setelah itu jangan lupa yang berkorban dihadirkan terus didoakan dan berdoa. Itu diantara sunnah setelah melakukan amal ibadah, berdoalah kepada Allah agar diterima. Dan ini penting sekali. Lupa kadang-kadang kita sibuk ke binatangnya, lupa untuk berdoa agar kurban kita diterima oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala. Saya rasa ini ya. Nah, kadang-kadang yang menjadi pertanyaan, dan kok nek enek anake piye ta? Penyembelihan anak yang ada di dalam perutnya induk lembu atau binatang sudah ikut di penyembelihan induknya. Ketika induk itu disembelih, kemudian kok yang di dalam mati, dia sudah sah. Kalau arep dimaem juga boleh. Karena penyembelihan janin bersama penyembelihan induknya. Jadi boleh, nggak ada larangannya. Dan umum karena bakoroh berarti sapi. Ya baik betina ataupun jantan boleh untuk dikurbankan. Aku nek akikoh, aja ngomong lo ya. Biasanya aku memang pedusi wedok, ben rada akeh dagingnya. Nah, gitu karena ya banyak gitu. Jadi nggak apa-apa. Ya. Begitu Pak Haji. Oke. Jemaah berkaitan dengan larangan memotong kuku, rambut dan seterusnya. Dan ini juga sudah menjadi perdebatan pembahasan lama, kembali ke binatangnya atau kembali ke orangnya. Karena kembali kata-katanya itu ke orangnya atau ke binatangnya. Kalau ke binatangnya, karena memang dulu ada orang-orang yang pokil, tahu pokil. Ketika domba-domba itu udah dilihatkan untuk berkurban, kemudian dikerok apanya? Bulu-bulunya lumayan dikiloke. Ya, sehingga kondisi dombanya kurang menjadi baik. Itu diantara dasar yang mengatakan yang dilarang adalah binatangnya. Kemudian yang kedua, yang mengarah kepada orang yang mau berkurban ketika dia sudah berniat berkurban mulai tanggal 1 Dzulhijjah, maka jangan memotong kuku, bulu dan semuanya dikembalikan kepada orangnya. Kenapa? Karena di sini ada ittiba kepada orang-orang yang sedang melaksanakan haji sampai tahallulnya. Saya lebih mengambil pendapat yang kedua. Jadi yang dilarang adalah kepada
orangnya. Tapi walaupun saya ngambil pendapat yang kedua, saya tetap menjaga yang pertama yura tak keroi wedusku jemaah. Lumayan ini ya enggak. Jadi walaupun saya mengambil yang kedua, tetapi saya juga tidak melanggar yang pertama. Harus tak keroi, tak pukuli, tak gantungan kunci, saya juga enggak. Oke, lebih selamat adalah ambil yang kedua. Kalau kemudian dia motong Ustaz, gimana, sah nggak kurbannya? Kurbannya tetap sah. Ya, itu bukan syarat sahnya kurban, tapi ketentuan yang lainnya. Oke. Jenengan makanya nek merhatikan saya, nek kayak hari-hari ini kan aku kayak cah nom gitu loh jamaah. Lah kok ketok asline saya itu ya nek pas 10 Dzulhijjah itu ya sampai ini yo kumisen kayak zaman ini kan bisa tak rotok-rotok tak atur-atur, mau ngaji kerok lah nanti ketok asli nih gitu ya. Oke, saya rasa itu ya udah cukup malam ya, dan daging kurbannya udah siap. Oke, mari kita berdoa. Jemaah yang berbahagia, sungguh bahwa pengorbanan yang kita lakukan insya Allah karena kita ingin mendapatkan ridhonya Allah dan untuk bentuk syukur dan menuju takwanya kepada Allah. Untuk itu mulai saat ini mari kita bulatkan niat kita untuk berkurban dan kita niatkan dengan sebaik-baiknya dan kita mulaikan doa di malam hari ini. Monggo. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna Allah wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma اغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار. اللهم اغفر لنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا. اللهم اغفر لنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. اللهم تقبل منا صلاتنا وقيامنا وصيامنا وركوعنا ونسكنا. اللهم اجعلنا من التوابين واجعلنا من المتطهرين. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. اللهم اجعل القرآن ربيع قلوبنا ونور صدورنا وجلاء أحزاننا وذهاب همومنا. اللهم سلمنا والمسلمين. اللهم
اشفي مرضانا ومرضى من المسلمين. اللهم إنا نسألك حسن الخاتمة وأدخلنا في الجنة، ونعوذ بك من سوء الخاتمة، وأعذنا من عذاب يوم القيامة. اللهم اجعلنا وأهلنا وذرياتنا من أهل القرآن. اللهم اجعلنا وأهلنا وذرياتنا من أهل القرآن يا أكرم الأكرمين، يا أرحم الراحمين، يا مجيب السائلين، أجب دعاءنا يا رب العالمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وسلم، والحمد لله رب العالمين. Amin ya rabbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.